semuanya, langsung aja yuk kita mulai materi tentang teori ekonomi. Apa itu pokok permasalahan teori ekonomi? Yaitu tentang masalah kelengkapan atau kekurangan yang diakibatkan karena kondisi di mana kebutuhan masyarakat yang kurang seimbang dengan kebutuhan masalah perekonomian. Masalah ekonomi dibedakan menjadi dua bagian, yaitu yang pertama masalah pokok pada ekonomi klasik dan yang kedua masalah ekonomi modern. Definisi ilmu teori ekonomi. Ilmu adalah kata yang berasal dari bahasa Arab yaitu ya'lamu yang berarti mengerti atau memahami, sedangkan ekonomi berasal dari bahasa Yunani yaitu oikos yang artinya rumah tangga dan nomos yang berarti aturan atau hukum. Jadi bisa didefinisikan bahwa ilmu ekonomi adalah pengetahuan tentang sebuah aturan yang telah tersusun secara sistematik dan universal. Pengertian ekonomi mikro secara umum. Teori ekonomi mikro sesuai dengan namanya, yaitu mikro, dapat diartikan sebagai ilmu ekonomi kecil, berdasarkan pada corak dan ruang lingkup analisanya. Teori ekonomi mikro diartikan sebagai bagian dan ilmu ekonomi yang menganalisis mengenai bagian-bagian kecil dan keseluruhan kegiatan perekonomian. Manfaat teori ekonomi mikro. Yang pertama, sebagai dasar untuk membuat ramalan atau basic for prediction. Artinya bahwa teori ekonomi mikro dapat membuat ramalan bersyarat atau ramalan kondisional atau conditional prediction. Yang kedua, sebagai alat untuk merumuskan kebijakan ekonomi atau ekonomi folio, artinya menganalisis bagaimana kegiatan pemerintah untuk mempengaruhi perekonomian. Dalam hal ini, kita dapat mempelajari kebijakan pemerintah yang mempengaruhi harga dan upah, serta alokasi sumber daya. Yang ketiga, untuk memeriksa syarat-syarat kemakmuran perekonomian atau welfare ekonomi. Yang keempat, sebagai alat dalam pengambilan keputusan manajemen. Tujuan ekonomi mikro. Yang pertama, mengkaji mekanisme pasar dari beberapa faktor yang ada. Hasil mekanisme ini nantinya akan dapat memengaruhi harga relatif barang atau jasa. Yang kedua, menganalisis setiap kegagalan suatu pasar dan mampu memproduksi hasil yang realistis. Yang ketiga, menjelaskan keadaan teoritis yang diperlukan pasar terhadap persaingan pasar sempurna. Perbedaan ekonomi mikro dan makro. Ekonomi mikro melibatkan berbagai macam teori seperti distribusi, harga, dan produk. Sedangkan ekonomi makro fokus dengan output, pendapatan, kemungkinan deflasi dan inflasi, serta lainnya. Perbedaan ekonomi makro dan mikro juga fokus terhadap tujuan dan analisis untuk menghasilkan keuntungan. Pengelompokan jenis kebutuhan. Yang pertama, intensitas, yaitu primer, sekunder, dan tersier. Yang kedua, sifat, yaitu jasmani dan rohani. Yang ketiga, subjek, yaitu individu dan kelompok. Yang keempat, waktu, yaitu sekarang dan masa depan. Pelaku ekonomi ada 5, yaitu yang pertama rumah tangga, yang kedua masyarakat, yang ketiga perusahaan, yang keempat pemerintah, dan yang kelima sektor luar negeri. Pengertian ilmu ekonomi makro. Ilmu ekonomi makro merupakan suatu ilmu yang mempelajari perilaku perekonomian suatu negara secara keseluruhan. Ekonomi makro memberikan penekanan dalam analisis pada kegiatan ekonomi secara agregat dan bersifat global. Masalah ekonomi makro ada 5. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, masalah ketidakstabilan kegiatan ekonomi. Yang ketiga, masalah pengangguran. Yang keempat, inflasi. Dan yang kelima, masalah neraca perdagangan dan pembayaran. Materi selanjutnya yaitu komunikasi dalam bisnis. Pengertian komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi dapat didefinisikan sebagai petunjuk dan penafsiran pesan di antara unit-unit komunikasi yang merupakan bagian dari suatu organisasi tertentu. Fungsi komunikasi ada 4. Yang pertama, mengarahkan ketetapan. Yang kedua, memberikan arahan, instruksi, memimpin, dan mengembangkan usaha. Yang ketiga, mengelola informasi yang berasal dari dalam dan luar organisasi.
dalam organisasi. Definisi kerja tim adalah sekelompok orang-orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama, dan tujuan tersebut akan lebih mudah diperoleh dengan melakukan kerjasama tim daripada dilakukan sendiri. Jenis kerja tim dalam organisasi ada 6. Yang pertama tim formal, yang kedua tim vertikal, yang ketiga tim horizontal, yang keempat tim dengan tugas khusus, yang kelima tim mandiri, dan yang keenam tim pemecah masalah. Materi selanjutnya yaitu komitmen organisasi. Pengertian komitmen organisasi. Komitmen organisasi merupakan salah satu tingkah laku organisasi yang banyak dibicarakan dan diteliti, baik secara variabel terkait, variabel bebas, maupun variabel terikat. Bentuk-bentuk komitmen organisasi ada 3. Yang pertama, komitmen efektif, yang kedua, komitmen berkelanjutan, dan yang ketiga, komitmen normatif. Materi selanjutnya yaitu pengendalian. Pengertian pengendalian menurut Harold Kohns. Pengendalian adalah pengukuran dan perbaikan terhadap pelaksanaan kerja bawahan agar rencana-rencana yang telah dibuat untuk mencapai tujuan-tujuan perusahaan dapat diselenggarakan. Komponen pengendalian ada 5. Yang pertama, lingkungan pengendalian atau control environment, yang kedua, penaksiran risiko atau risk assessment, yang ketiga, aktivitas pengendalian atau control activities, yang keempat, informasi dan komunikasi atau information and communication, yang kelima, pemantauan atau monitoring. Materi selanjutnya yaitu evaluasi. Pengertian evaluasi. Evaluasi mengacu pada tindakan atau proses untuk menentukan nilai dari sesuatu. Menurut definisi tersebut, istilah evaluasi menunjukkan atau mengandung arti suatu tindakan atau proses untuk menentukan nilai sesuatu. Model-model evaluasi. Yang pertama, model evaluasi CIPV. Yang kedua, kolaborasi antar departemen. Yang ketiga, model evaluasi Brain-Kerhoff. Yang keempat, model evaluasi STEC atau model Continence. Yang kelima, model evaluasi STEC tahun 1967. Yang keenam, model evaluasi Matheson dan Michel. Materi yang terakhir yaitu teknologi informasi. Pengertian teknologi informasi. Teknologi informasi adalah sebuah perkembangan di bidang informasi dalam menjalankan tugas sehari-hari, baik mendapatkan informasi maupun penyebaran informasi. Misalnya media cetak sekarang mulai beralih ke media online dengan perangkat komputer maupun gadget kita dapat menikmati informasi. Fungsi teknologi komunikasi. Yang pertama ada capture atau penangkap, yang kedua processing atau pemroses, yang ketiga generation atau menghasilkan, yang keempat storage atau penyimpanan, yang kelima retrieval atau pencarian, dan yang keenam transmission atau transmisi. Pembahasan yang terakhir yaitu kesimpulan. Dapat disimpulkan bahwa teori ekonomi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari cara manusia memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia dengan memanfaatkan sumber daya yang terbatas secara efektif dan efisien.